Selamat sore. Iya, aku mau membahas masalah ada suatu berita yang luar biasa nih, di mana Kejaksaan Agung belum lama ini menjadi sitaan korupsi terbesar yang ditangani Kejagung, di mana penyitaan uang 11 triliun dari PT Lintang Group oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi ekspor JPO. Pandangan Prof sendiri sebagai akademisi dan kasus hukum melihatnya fenomena seperti ini bagaimana? Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan ini kita bisa berbincang-bincang tentang salah satu masalah hukum yang menyita banyak perhatian masyarakat, juga pihak-pihak dari akademisi dan praktisi hukum. Ya, memang kalau kita perhatikan dengan adanya pengungkapan kasus ini memperlihatkan ada keseriusan dari aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus-kasus yang bisa jadi itu sudah terjadi cukup lama. Kita tidak tahu apakah ini satu-satunya kasus yang terbesar pada abad ini atau masih ada lagi kasus-kasus lain yang menunggu untuk diungkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, tapi setidak-tidaknya dari sini kita bisa mencermati bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sudah semakin membaik dengan adanya pengungkapan kasus-kasus ini. Nah, meskipun kita harus menjaga juga jangan sampai kepercayaan publik itu kemudian dikotori lagi atau dinodai lagi oleh adanya kasus-kasus yang kemudian menjadikan pengungkapan itu menjadi mentah kembali. Ya, kita tahu bahwa praktik mafia peradilan seperti yang dikatakan oleh Profesor Muladi pada tahun 90-an itu sesuatu yang sebetulnya bukan terjadi baru pada masa kini. Artinya itu sudah lama terjadi dalam dunia hukum kita. Nah, hanya memang bentuknya makin terlihat jelas kasat mata ketika kita menyaksikan bahwa pers atau media itu semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat, dan kita tahu juga bahwa dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada media itu menjadikan media lebih berani lagi untuk mengungkap kasus-kasus begitu. Kalau kita bandingkan pada masa-masa rezim-rezim sebelumnya, ada kekhawatiran, ketakutan supaya jangan sampai terjadi pemberedelan kepada media tersebut gitu ya. Nah, tapi sekarang kita melihat bahwa media cukup terbuka, objektif untuk mengungkapkan itu. Hanya di sini jangan juga media kita jadi kebablasan. Nah, ini perlu juga dijaga. Itu tanggapan umum dulu. Namun kan dari pandangan pakar hukum mengatakan bahwa apakah yang sebesar 11 triliun ini sitaan atau status jaminan. Mana Ya, jadi pertama-tama kita lihat dulu dari nomenklaturnya ya, bahwa kalau kita amati penyitaan itu merupakan tindakan untuk mengambil alih atau menahan suatu barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Apakah itu merupakan benda yang diperoleh dari tindak pidana atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, baik itu barang bergerak ataupun tidak bergerak, demi kepentingan pembuktian, demikian juga penuntutan dan peradilan. Nah, sedangkan jaminan dalam konteks hukum acara pidana adalah suatu tindakan untuk mengamankan aset sebagai jaminan bahwa terdakwa akan memenuhi kewajiban pembayaran, apakah itu denda atau uang pengganti, apabila kemudian dia terbukti bersalah. Bahkan kita lihat juga dasar pijakannya di dalam KUHP itu di pasal 31 ayat 1, atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Jadi memang KUHP kita pun membuka peluang untuk diberikannya jaminan terhadap sesuatu hal dalam perkara pidana yang
mengakibatkan suatu perkara itu bisa saja eh, apakah ditangguhkan penahanannya atau kemudian ada hal-hal tertentu yang kemudian dijadikan sebagai uang jaminan atau jaminan orang tadi. Nah, meskipun kita lihat terkadang masalah jaminan ini pun kadang disalahgunakan karena kemudian hanya dengan adanya uang tertentu lalu mengakibatkan seseorang yang tadinya sepatutnya ditahan tapi kemudian tidak ditahan. Nah, itu kadang-kadang kemudian bisa mengakibatkan juga adanya kesan bahwa penegakan hukum kita itu berjalan secara subjektif. Jadi kalau kita coba bandingkan ya antara penyitaan dengan jaminan tersebut, tujuan dari adanya penyitaan itu adalah untuk mengamankan barang bukti demi kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Objeknya jelas merupakan benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana. Apakah itu benda bergerak atau tidak? Apakah barang itu adalah benda yang didapat dari tindak pidana atau yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana itu. Nah, pelaksananya atau struktur hukum yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan penyitaan jelas adalah penyidik atau penuntut umum atau juga hakim sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam KUHP. Nah, akibat hukumnya tentunya jelas bahwa barang sitaan itu dapat dirampas untuk negara apabila si pelaku itu terbukti bersalah dan kemudian dijatuhi pidana tambahan seperti uang pengganti atau dalam hal dia dikenakan juga pidana denda ya sebagai pidana pokoknya. Nah, sedangkan tujuan dari adanya jaminan ya kalau kita beralih kepada pengertian jaminan dalam segala hakikatnya, maka tujuan jaminan itu adalah untuk mengamankan harta benda sebagai jaminan bahwa terdakwa atau si pelaku dapat memenuhi kewajiban pembayaran denda atau uang pengganti tadi. Nah, objeknya terhadap harta benda milik terdakwa termasuk yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana. Artinya ini mengakibatkan benda-benda yang diperoleh melalui jalan-jalan yang halal sebelumnya yang sudah merupakan bagian dari kekayaan si pelaku, nah, bisa saja itu dijadikan sebagai objek dari jaminan tadi. Nah, pelaksananya adalah penyidik dengan persetujuan pengadilan. Nah, akibat hukumnya adalah jika terdakwa terbukti bersalah, maka harta benda yang dijaminkan itu dapat digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti. Jadi dengan demikian kita dapat melihat bahwa penyitaan dan jaminan itu adalah dua tindakan yang berbeda, namun ada kaitannya satu sama lain dalam hukum acara pidana, di mana penyitaan itu berpusat pada pengamanan barang bukti, sedangkan jaminan berfokus pada pengamanan harta benda untuk memastikan pemenuhan kewajiban hukum dari si pelaku. Demikian. Nah, akibat korupsi ini, Prof, negara mengalami kerugian dalam tiga bentuk: kerugian uang negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara. Dari pandangan Prof sendiri akibat kerugian ini, bagaimana sikap pemerintah menyikapi ini untuk bisa meluruskan persoalan korupsi ini, terutama di pemerintah Presiden Prof? Ya, tentunya memang kita melihat bahwa ini juga bagian dari pertaruhan politik ya. Artinya presiden kita yang baru ini perlu memberikan pembuktian terhadap apa yang diucapkannya pada waktu kampanye dulu dan demikian juga ketika dia menyatakan sebagai fakta integritasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Nah, tetapi di lain sisi juga ada tantangan besar karena ketika beliau menyatakan bahwa hai para koruptor, kembalikan uang yang sudah kau ambil itu. Maka kalau kau kembalikan itu akan dipertimbangkan supaya pidanamu tidak berat atau kau tidak akan dihukum. Nah, sebetulnya ini suatu ungkapan yang mungkin bagi kita terlalu tergesa-gesa. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks pembagian kekuasaan ya, bukan pemisahan. Karena kita mengenal pembagian kekuasaan di Indonesia, bukan pemisahan. Di mana kita melihat bahwa eksekutif
tidak boleh begitu saja mencampuri kekuasaan yudikatif. Nah, sehingga tidak bisa juga dengan serta-merta ucapan presiden itu menjadi satu pegangan terhadap aparat penegak hukum untuk kemudian tidak perlu memproses si pelaku asalkan uangnya sudah dikembalikan. Nah, apalagi kalau kita lihat bahwa pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kan menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pemidanaan. Nah, jadi itu memang suatu pegangan juga bagi penegak hukum kita sehingga tidak begitu saja misalnya menjadikan upaya pengembalian kerugian keuangan negara itu sebagai alasan untuk peniadaan pidana atau kalau dalam konteks hukum pidana kita mengenal adanya alasan peniadaan pidana itu berdasarkan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun peniadaan kesalahan si pelaku. Jadi peniadaan actus reus atau peniadaan mens rea. Nah, jadi dua hal ini saya pikir juga berlaku untuk semua hal, bukan hanya dalam ini kan juga menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat. Mengapa setelah jumlah kerugian keuangan negara itu sampai sebegitu besarnya, barulah kemudian terungkap. Lalu kemana selama ini intelijen dari kejaksaan? Kemana selama ini pekerjaan dari intelijen dari KPK dan sebagainya? Nah, ini kan menimbulkan tanda tanya besar bagi kita. Dan kita juga tidak menginginkan adanya perseteruan antara kejaksaan dengan KPK misalnya dalam hal penanganan kasus-kasus demikian. Supaya yang satu mendapat nama, yang satu kemudian tidak begitu ya. Jadi ini memang satu persoalan yang nantinya bisa berujung juga pada hal-hal yang bersifat politik, sosial, ekonomi, budaya juga ya. Jadi meskipun ini adalah kasus hukum yang tadinya dianggap sebagai kasus hukum yang murni, tetapi pada akhirnya kita harus mengakui di balik itu semua ada juga persoalan-persoalan sosiologis, ada persoalan antropologis juga, ada persoalan psikologis, ada persoalan filosofis, ada persoalan ekonomi. Nah, ini perlu kita gali lebih jauh karena kita tahu juga bahwa persoalan tindak pidana korupsi itu tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah hukum belaka, tapi juga bersinggungan dengan pemerintahan, masyarakat, kemudian kepercayaan dari uh, investor terhadap Indonesia, misalnya. Begitu juga kerjasama dengan pihak-pihak asing yang ingin menanamkan modal ke Indonesia. Nah, ini kan tentunya juga akan menimbulkan kegelisahan pada mereka. Kalau trust, kepercayaan terhadap masyarakat Indonesia, para pemangku kepentingan, pelaku-pelaku usaha atau kegiatan yang ada di Indonesia ternyata tidak bisa dipercaya lagi. Nah, ini kalau sudah begitu, lalu mau dibawa kemana negara kita ini? Nah, penyitaan ini berpotensi menjadi bukti kuat dalam upaya kasasi Kejagung dan diharapkan dapat memberikan efek jerah serta memberikan kerugian negara. Efek jerah ini seperti apa nih, Bro? Apakah memang hukumannya itu seperti sanksi sosial atau memang harus ditegaskan kembali hukuman mati? Ya, kalau kita melihat pembalasan atau penjeraan, ya itu hanya satu di antara tujuan pemidanaan yang bersifat integral. Apalagi kalau kita merujuk kepada KUHP baru ya, atau KUHP nasional. Lebih banyak yang menyukai disebut KUHP nasional. Kalau saya, ya apa arti sebuah nama ya? Kalaupun dikatakan baru ya karena memang produk yang baru. Ya bahwa nanti dia mau disebut sebagai KUHP nasional, monggo. Nah di situ kita bisa melihat ada 4 tujuan pemidanaan. Yang pertama adalah pencegahan dan pembalasan atau penjeraan. Jadi yang pertama ini saja, tujuan yang pertama ini saja sudah memuat dua hal di dalamnya, yaitu adanya upaya untuk melakukan prevensi, ya, pencegahan sejak awal. Nah ini yang seringkali tidak jalan, karena tahu-tahu sudah terungkap besar gitu ya. Orang kemudian jadi berpikir, lah apa selama ini tidak ada fungsi dari inspektorat misalnya
Lalu fungsi pencegahan yang ada di KPK apa tidak jalan? Fungsi pencegahan yang juga ada di kejaksaan, di kepolisian apa tidak jalan? Nah, ini tanda tanya jadi buat kita. Nah, sosialisasi mengenai kegiatan pembangunan dilakukan sampai ke desa-desa misalnya. Tapi apakah tidak dilakukan upaya pencegahan dengan mensosialisasikan bahwa kalau kalian mengambil, untuk mengambil itu kalian akan kehilangan sekian banyak nanti. Nah, ini kan bisa menjadi catatan bagi calon-calon pelaku untuk tidak melanjutkan apa yang menjadi niatnya gitu ya. Kalau dia kepala desa, sudahlah, saya ngambil misalnya nanti cuma 300 juta, tapi untuk perkara saya nanti saya harus mengeluarkan sampai 1 miliar. Wah, ini kan besar pasak daripada tiang. Nah, kalau yang pertama ini saja dijalankan, dampak dari pencegahan itu secara general, ya maka dikatakan sebagai general prevention, itu sebetulnya jauh lebih utama daripada pembalasan itu sendiri. Nah, tujuan yang kedua yang merupakan tujuan pemindahan di KUHP nasional itu adalah rehabilitasi dan resosialisasi. Jadi memang ada upaya supaya para pelaku kejahatan itu dibina dan diresosialisasikan. Ya, meskipun tadi seperti yang Anda tanyakan, bagaimana halnya jika diefektifkan pidana mati? Nah, bukan tidak mungkin, karena Undang-Undang Tipikor membuka peluang untuk itu. Ya, dalam hal-hal tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, tapi pertanyaannya juga, karena seringkali kan kita bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia, apalagi mereka yang selalu mengatasnamakan hak asasi manusia, itu dengan lantangnya mengatakan hukuman mati harus dihapuskan dari bumi persada Indonesia. Iya, ngomong sih gampang. Tapi apa iya untuk mereka yang sudah melakukan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, apakah kita masih melihat kepatutan bahwa yang bersangkutan ini cukup dipidana penjara saja? Apalagi kalau pidana penjaranya ringan misalnya. Atau sebaliknya, apa kita bangga ketika ada orang yang korupsi kecil-kecilan, dia justru dipidana seberat-beratnya. Sementara yang korupsi berat itu, karena perjuangan tim PH-nya misalnya begitu luar biasa ya, atau dengan kata lain juga ada lobby di bawah tanah gitu ya. Nah, ini kan bisa mengakibatkan dia korupsi begitu banyak, putusannya lebih ringan daripada yang korupsinya kecil-kecilan. Dan ketemulah mereka berdua di lapas nantinya kan, lalu bercerita satu sama lain. Yang pidana sama dengan yang mengambil banyak ini, kemudian akan mengatakan, betapa begonya saya, kenapa saya mengambil sedikit, kalau toh hukumannya sama saja dengan Anda. Nah, tujuan yang ketiga adalah yang sifatnya memulihkan keseimbangan, menyelesaikan konflik, dan mendatangkan rasa aman dan damai. Nah, ini adalah konsep yang lahir dari hukum adat. Nah, kita tahu bahwa penyelesaian adat di Indonesia ini, termasuk dalam kasus-kasus pidana, itu diarahkan kepada terjadinya keseimbangan yang dipulihkan, menyelesaikan konflik. Konflik itu bukan hanya antara si pelaku dengan si korban, tapi keluarga pelaku dengan keluarga korban, atau masyarakat. Seperti di masyarakat adat Bali kita melihat, untuk menyelesaikan suatu konflik itu bisa terjadi seorang pelaku harus memberikan penggantian ya kepada masyarakat adat yang jumlahnya jauh lebih besar daripada nilai materi yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang bersangkutan misalnya. Nah, tujuan yang keempat yang bersifat religius, yaitu bahwa dengan pemidanaan itu yang bersangkutan kemudian bisa bertobat dari perbuatan jahat yang dia lakukan. Nah, oleh sebab itu, kembali kepada hal tadi, apakah kemudian dengan sanksi pidana mati itu akan menurunkan angka korupsi di Indonesia? Saya tidak terlalu yakin. Karena kalau kita lihat juga seperti halnya narkotika, dengan adanya putusan-putusan mati juga kepada pelaku-pelaku tersebut, tidak serta-merta menurunkan angka korupsi, angka narkotika. Nah, jadi untuk korupsi pun saya pikir tidak cukup hanya soal itu. Itu hanya satu segmen kecil. Artinya penjatuhan sanksi pidana itu bukan satu-satunya.
alat untuk menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia. Kita perlu melihat juga pendekatan yang sifatnya non-penal, non-hukum pidana, penyehatan mental masyarakat. Ini koruptor-koruptor ini boleh jadi ini pintar, merekayasa. Nah, mereka perlu diarahkan untuk menciptakan kreativitas. Artinya, ya baiklah, bangunlah kreativitas dalam bidang-bidang yang lain. Bukan untuk menilep uang negara misalnya. Mungkin mereka juga pandai dalam menghitung, mengkalkulasi. Nah, ajaklah mereka untuk bekerja di kantor akuntan publik misalnya, supaya keahliannya itu bisa dipakai di situ, bukan untuk disalahgunakan kepada markup uang-uang negara misalnya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan menurut saya. Tidak cukup kita hanya dengan semangat anti korupsi, berantas, hukum mati. Itu lagu lama menurut saya. Dan tidak semua hakim juga punya keberanian untuk menjatuhkan pidana mati. Ya, andai kata hakim-hakim kita masih banyak yang seperti Gayus Tambunan dulu, ya. Gayus Lumbun. Kalau Gayus Tambunan beda ya. Nah, kasus pajak itu. Nah, Gayus Lumbun, dia berani menjatuhkan pidana mati. Tapi dengan pertimbangan yang sangat rasional. Di mana dia katakan, saya sebelum menjatuhkan pidana mati itu, saya bertanya dulu kepada Tuhan. Dan saya punya basic argumen. Mengapa saya harus menjatuhkan pidana mati kepada orang tersebut. Jadi, kalau bertolak pada pemikiran tersebut, ya saya sih setuju saja ya, kalau mau dilakukan juga untuk itu. Nah, tapi saya tidak memandang bahwa itu bakal efektif untuk kemudian mencegah terjadinya korupsi. Ya, atau katakanlah kita mencoba untuk meminjam soal eksekusi pidana cambuk seperti yang di Aceh, Nanggo Aceh Darussalam misalnya. Setiap habis sholat Jumat, mereka yang akan dijatuhi hukuman cambuk itu kemudian dipajang di alun-alun lalu dicambuk di depan umum. Nah, kalau misalnya kita coba lakukan juga, dibuat pengumuman bulan depan tanggal sekian akan dilakukan hukuman mati dengan ditembak di bawah Tugu Monas, kan aset yang diperoleh melalui korupsi. Kalau kita lihat tahapan-tahapan tadi, identifikasi, melacak, menyita, mengembalikan aset, ada yang masih sulit untuk kita lakukan di Indonesia. Aset recovery, ini kan sampai saat ini kita lihat rancangan undang-undangnya entah di mana kandasnya nih. Apakah di tiang gantungan atau tiang jemuran, ya kan? Kita nggak tahu, nggak jelas. Kalau dipertanyakan kepada anggota-anggota dewan kita, ya semuanya seperti buang badan, ya kan? Nah, ini saja menunjukkan kepada kita masih ada ketidakseriusan ya dalam menyelesaikan ini dengan menggunakan economic analysis of law dari Richard Posner tadi. Nah, yang ketiga menurut saya ya harus ada upaya untuk melakukan terobosan atau pembaruan hukum dengan menggunakan mekanisme non-prosecution agreement. Memang ini sesuatu yang tidak mudah ya, karena kalau kita menggunakan non-prosecution agreement yang ada kaitannya dengan corporate crime atau kejahatan kejahatan korporasi ya, termasuk di situ penipuan domestik, kemudian juga masalah penyuapan, penipuan antitrust ya, penghindaran pajak. Nah, ini memperlihatkan bahwa mekanisme penyelesaian dengan mengutamakan tujuan melalui non-prosecution agreement ini, di mana hakim yang memeriksa kasus itu tidak perlu sampai 3, cukup 1, seperti pra-peradilan. Tapi hakim tunggal ini haruslah manusia-manusia setengah dewa. Artinya mereka ini bukan lagi manusia yang mempan untuk disuap. Mau disuap kecil, menengah, besar, gak mempan lagi. Karena dia gak makan nasi lagi kayak kita. Tapi dia sudah makan ayat-ayat suci, ya kan, dari kitab-kitab suci itu. Jadi hakim-hakim tunggal ini bisa memutus perkara itu untuk membuktikan
bahwa pelaku betul melakukan tindak pidana korupsi, tapi Anda tidak perlu dipidana. Asalkan kerugian tersebut Anda lakukan untuk dikembalikan kepada negara. Nah, kalau dia kemudian menolak, barulah masuk kepada proses berikut, deferred prosecution agreement. Sehingga dengan memaksimalkan penggantian kerugian itu, juga diupayakan untuk menghukum si pelaku seberat-beratnya. Nah, ini langkah yang klasik tentunya. Tapi kalau kita menggunakan non-prosecution tadi, ini tentunya menjadi satu hal yang ya katakanlah memang tidak umum ya, tidak populer. Karena bagaimana mungkin kita menyerahkan kepada seorang hakim untuk memutus bahwa terdakwa bersalah, tapi dia tidak perlu dipidana, asalkan semua kerugian itu bisa dikembalikan. Nah, ini kan mustahil. Apalagi dengan semangat pasal 4 Undang-Undang Tipikor tadi. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana. Nah, artinya ini pertaruhan yang juga tidak kecil ya, sangat besar. Tapi kalau sampai kita berani untuk melakukan ini menjadi satu tantangan berat bagi kita untuk pembaruan hukum pidana kita ke masa yang akan datang. Nah, karena mekanisme yang demikian ini akan lebih efektif, lebih efisien, dan ada transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel. Nah, siapkah kita untuk itu? Karena pra-peradilan saja pun misalnya bisa saja terjadi sesuatu kan, konon lagi yang demikian. Nah, yang berikut lagi kalau kita perhatikan di balik adanya pengungkapan kasus-kasus korupsi seperti CPO yang terjadi dengan kerugian ditengarai 11,8 triliun tersebut ya. Ini membawa kita juga kepada suatu kesadaran bahwa dalam menegakkan hukum itu, jangan sampai penegak hukum itu sendiri menginjak-injak hukum. Karena kita lihat bahwa dengan adanya putusan yang kemudian menimbulkan gejolak dalam masyarakat, di mana PN Jakarta Pusat justru memutus onslaught van alles vervolging terhadap 3 korporasi itu, ya memang kita melihat ada suatu kejanggalan di situ. Apakah memang sedemikian sulitnya membuktikan bahwa di situ telah terjadi juga kejahatan korporasi? Amerika dulu pernah mengalami kondisi seperti itu, di mana ada perusahaan mobil yang kemudian terlibat dalam adanya suatu pembuatan produk yang tidak aman bagi masyarakat. Dan ketika pengadilan memutus, akhirnya perusahaan mobil tersebut itu juga dikenai sanksi pidana. Ya. Jadi bukan hanya pengurusnya yang bertanggung jawab, tapi juga perusahaan itu pun diminta pertanggungjawaban pidana atas akibat yang terjadi bagi korban, yaitu matinya korban. Nah, tapi artinya kita tidak mau menyamakan begitu saja ya, artinya materi terhadap nyawa manusia. Nah, tapi yang saya maksudkan di balik itu adalah bahwa fenomena terhadap corporate crime, kejahatan korporasi itu sebetulnya bukan suatu yang baru lagi. Meskipun dalam hukum pidana baru belakangan lah diakui bahwa korporasi bisa menjadi subjek tindak pidana. Beda dalam hukum perdata. Kita lihat pada waktu BW dulu yang namanya res person, ya, CV, PT, NV itu sudah diakui sebagai subjek hukum perdata pada waktu itu. Nah, walaupun di dalam pasal 59 KUHP ada juga ketentuan yang menyatakan dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh suatu badan atau korporasi, ya, maka bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada pengurus yang memang ikut bertanggung jawab. Tapi itu hanya dimungkinkan terhadap pelanggaran. Artinya tindak pidana yang diatur di buku ketiga KUHP, tidak di buku kedua.
Nah, ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan memang. Tapi bisa dipahami karena pada waktu itu dalam hukum pidana memang pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana itu belum seperti saat ini. Nah, oleh sebab itu saya pikir dalam kasus CPO ini pun kita tidak hanya berhenti pada individu per individu, tapi kita juga harus melihat kepada korporasi yang ada di balik itu. Siapa di balik itu? Siapa di balik itu? Karena perusahaan-perusahaan besar ini dalam tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan, ini kan seringkali kandas hanya sampai kepada pelaku-pelaku di lapangan. Ya. Mereka ini yang kemudian dijadikan tumbal. Apalagi kalau dari pengurus korporasi misalnya sudah ada deal tertentu, janji-janji tertentu. Udah, kamu di dalam dulu ya, 3 tahun, nanti keluarga kamu tetap kami jamin. Walaupun janji itu belum tentu ditepati kan. Nah, ini akhirnya mau begitu aja. Tapi tidak sampai kepada manajemen yang seharusnya juga dimintakan pertanggungjawaban. Demikian juga terhadap korporasinya. Nah, korporasi ini mau membuktikan bahwa dia melakukan tindak pidana korporasi, ya. Ini juga kan tidak mudah. Ya, kita mau pakai apa? Padahal dalam hukum pidana kan jelas-jelas ada asas mens rea, asas Heinz-Graf Soderskjold, ada asas Afwezig van alles Schuld yang bertolak dari actus non facit reum nisi mens sit rea. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali dapat dibuktikan adanya mens rea pada diri si pelaku. Bagaimana kita mengatakan mens rea itu ada pada korporasi? Padahal dia tidak punya jiwa. Kan itu. Itu satu kendala. Ya. Maka dibutuhkan kejelian dari penegak hukum kita. Penyidik, penuntut umum, hakim, harus banyak belajar mengenai itu. Supaya bisa mengkonstruksikan apakah memang betul yang terjadi ini bukan hanya tindak pidana individual, tapi adalah kejahatan korporasi. Sehingga dengan demikian bukan hanya pelaku individu, korporasinya pun bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Ada lagi, Pak? Ya, saya pikir kita perlu melihat bahwa fenomena penegakan hukum kita ini jangan membuat kita kemudian langsung berpesta pora. Ini kan satu penyakit bangsa kita ya. Begitu menang undian, menang lotre, lalu kemudian pesta pora, mabuk kepayang kita kan. Nah, lalu akhirnya tidak waspada. Kalau menurut saya, boleh kita berpesta, larut dalam euforia, tapi jangan kebablasan. Karena apa yang terungkap saat ini barangkali hanya katakanlah permukaan kecil dari es batu yang ada di atas tumpukan es yang jauh lebih besar lagi. Nah, ini kan kalau kita ke Kutub Utara yang namanya bongkahan es yang ada di permukaan itu kan lebih sedikit dibandingkan bongkahan yang jauh lebih banyak, yang lebih besar lagi di bawahnya. Maka ini pun jangan-jangan hanya bagian kecilnya saja. Sedangkan bagian terbesar itu justru masih menunggu kapan saya akan disentuh. Atau jangan-jangan doa mereka adalah semoga kami tidak tersentuh. Ya. Oke, terima kasih, Bro. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi.